Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa kelas 5 SD Negeri Kecil 2. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembelajaran tentang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, tentang materi pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit. Pada materi ini kita akan mempelajari dua jenis penyakit, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit. Ini nanti akan kita mempelajari kedua jenis penyakit tersebut dengan mengetahui cara-cara bagaimana cara melindungi diri dari penyakit dan cara mencegah diri dari penyakit tersebut. Untuk yang pertama yaitu penyakit menular. Apa itu penyakit menular? Ya, penyakit menular itu terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular Pasal 1 Ayat 1. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penyakit menular merupakan penyakit yang dapat menular kepada manusia yang disebabkan oleh agen biologi seperti virus, bakteri, dan jamur. Pada tahun-tahun ini yaitu 2019, 2020, 2021 ini telah terjadi pandemi COVID-19 itu merupakan salah satu contoh penyakit menular yang sangat mematikan. Mungkin dari siswa-siswa semua sudah mengetahui bahwa ada pandemi COVID-19, akhirnya kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka selama 2 tahun. Tapi alhamdulillah kita harus belajar dari COVID-19 untuk bisa menjaga kehidupan kita agar bisa hidup bersih dan terhindar dari penyakit menular tersebut. Macam-macam penyakit menular, salah satunya yaitu ada penyakit menular yang langsung menular, yaitu difteri, tetanus, polio, campak, tifoid, kolera, rubella, influenza, meningitis, tuberkulosis, hepatitis, infeksi saluran pencernaan, dan infeksi saluran pernapasan. Penyakit menular melalui vektor dan binatang pembawa penyakit, salah satunya malaria, demam berdarah, chikungunya. Ini salah satunya yaitu disebabkan oleh nyamuk. Kemudian nomor 4, rabies disebabkan oleh anjing. Kemudian pes yaitu oleh kucing. Kemudian nomor 6, toxoplasma, leptospirosis, dan flu burung. Demikian tadi adalah jenis-jenis penyakit menular. Ya. Penyakit menular pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 Pasal 4. Penularan penyakit disebabkan oleh penyakit menular langsung serta penyakit menular vektor dan binatang pembawa penyakit. Penyakit menular vektor yaitu penyakit yang ditularkan oleh serangga, misalnya nyamuk. Selain nyamuk terdapat binatang pembawa penyakit lainnya. Artinya binatang yang tidak menyebabkan penyakit tetapi mampu menyebabkan penyakit. Contohnya binatang pembawa penyakit yaitu burung, anjing, dan tikus. Dalam membedakan penyakit menular secara langsung atau penyakit menular yang disebabkan oleh vektor, serangga, dan binatang pembawa penyakit, ya itu dapat sangat mudah kita kenali. Makanya kita harus mewaspadai penularan penyakit. Sebagai upaya pencegahan, ya kita perlu menjaga pola hidup bersih kita. Misalnya rajin cuci tangan setelah beraktivitas maupun bepergian. Kemudian mandi, kemudian sebagai wujud pemeliharaan karunia Tuhan yang telah ada pada diri kita. Pada penyakit yang kedua yaitu penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular merupakan penyakit yang bukan disebabkan kuman atau virus serta tidak ditularkan kepada orang lain. Apa penyebab faktor seseorang menderita penyakit tidak menular? Ya, yaitu karena pola hidup yang tidak sehat. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan cepat saji misalnya merupakan kebiasaan hidup tidak sehat. Makanan tersebut tinggi kalori, tetap rendah gizi, pola makan hidup bersama memiliki risiko yang munculnya berbagai penyakit, antaranya penyakit jantung, diabetes, kencing manis, tingginya kolesterol, dan penyakit tersebut tidak dapat menular, tetapi berbahaya pada diri sendiri. Macam-macam penyakit tidak menular menurut WHO telah merenggut nyawa.
ya, kematian akibat penyakit tidak menular terus meningkat di Indonesia sendiri, kematian meningkat sejak tahun 2014. Ya. Kemudian penyakit tidak menular bisa muncul akibat pola hidup tidak sehat atau faktor keturunan. Faktor keturunan itu faktor gen, ya. Faktor contoh penyakit tidak menular yaitu rematik, diabetes, sariawan, hipertensi, dan masih banyak lain. Dan sampai penyakit paru-paru misalnya. Itu merupakan penyakit tidak menular. Cara melindungi diri dari penyakit, yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang bersih karena lingkungan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Orang yang tinggal di lingkungan bersih akan cenderung sehat, sebaliknya orang yang di lingkungan yang kotor akan cenderung mudah terserang penyakit. Nah, karena itu hendaknya menjaga kesehatan tempat tinggal agar selalu sehat dan bersih. Dengan menjaga kebersihan, kita dapat berupaya melindungi diri dari penyakit tersebut. Untuk yang terakhir yaitu adalah cara pencegahan penyakit. 1. Mencuci tangan menggunakan sabun. Membasmi jentik-jentik nyamuk di genangan air di luar rumah maupun di kamar mandi, di tampungan air. Kemudian yang ketiga, menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga, mencuci, minum, makan, kemudian konsumsi yang lain. Yang keempat, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, yaitu mencakup 4 sehat 5 sempurna. Melakukan aktivitas fisik olahraga 3 kali seminggu dengan aktivitas yang sedang sampai dengan tinggi. Menggunakan jamban yang sehat, menjaga dan memperhatikan kesehatan alat organ reproduksi, mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat, ini rumah tinggal kita, lingkungan rumah, di luar, sekolah. Kemudian terakhir mandi secara teratur. Baik, sebagai tahap evaluasi, nanti semua siswa mendapatkan tugas atau kita mari membuat pohon beranting ya berdaun warna kuning dan hijau. Tugasnya yaitu guntinglah kertas sesuai bentuk daun dan bunga dengan ukuran diameter 5 cm. Tulislah jenis penyakit menular pada kertas berwarna oranye. Kemudian tulis jenis penyakit tidak menular pada kertas berwarna hijau. Ikat kertas menggunakan benang kemudian digantung di ranting pohon tersebut. Ya. Untuk tugas nanti difoto kemudian atau mungkin dicantumkan di dalam kertas. Gambar pohon ranting juga boleh. Nanti disesuaikan dengan keadaan di rumah. Bisa ada banyak pohon yang nanti digantung di ranting pohon tersebut atau tanaman yang ada di sekitar rumah kalian. Demikian untuk pembelajaran pada hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa diajukan atau nanti kita bisa saling mencari jawabannya lain. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.